your goal is not enough. Halo teman-teman, pada kesempatan ini akan membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Semakin tinggi kualitas bahan dan semakin rumit pula proses pembuatannya, maka kerajinan akan dibanderol dengan harga yang semakin mahal pula. Ditinjau dari segi manfaat, kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Fungsi pakai adalah produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional, sehingga bisa dipastikan Anda dapat memanfaatkan kerajinan ini untuk membantu pekerjaan Anda. Fungsi yang kedua adalah fungsi hias. Kontras dengan poin pertama, kerajinan yang memiliki fungsi hias umumnya memang hanya menonjolkan sisi estetika dan keindahan dibandingkan fungsi barangnya. Contohnya adalah kerajinan patung, miniatur, dan lain-lain. Contoh kebutuhan pasar lokal. Salah satunya yang pertama yaitu penutup atau pelindung hidung dan mulut dengan produk masker kain dan pasar sasarannya semua kalangan masyarakat. Nomor 2, kantong untuk mengganti kantong plastik dengan produk tas kain dan pasar sasarannya semua kalangan masyarakat. Nomor 3, mengenai tempat untuk menaruh bunga dengan produk vas bunga dan pasar sasarannya rumah tangga. Nomor 4, tempat untuk menyimpan alat tulis dengan produk tempat pensil dan pasar sasarannya anak sekolahan dan pekerja kantoran. Dan contoh yang terakhir yaitu tempat penyimpanan tisu dengan produk kotak tisu dan pasar sasarannya rumah tangga. Hasil kuesioner selera estetis dan daya beli. Hasil dan analisis kuesioner. Pada kuesioner mengenai selera estetis dan daya beli ini, kami memilih produk tas kain dengan pasar sasaran semua kalangan masyarakat. Dengan pertanyaan yang pertama mengenai warna yang paling disukai, dengan pilihan warna gelap, warna terang, dan warna alami. Nomor 2, mengenai ukuran dengan pilihan kecil, sedang, dan besar. Nomor 3, mengenai motif dengan pilihan batik, polos, dan animasi. Nomor 4, mengenai harga yang sesuai dengan tas dengan pilihan harga yang standar dan harga yang mahal. Dan yang terakhir, mengenai pemasaran dengan pilihan eceran dan glosir. Hasil kuesioner selera estetis dan daya beli. Jumlah responden yang memilih pada pertanyaan yang pertama mengenai warna yang disukai, masyarakat lebih banyak memilih warna terang. Nomor 2, mengenai ukuran, masyarakat lebih banyak memilih ukuran yang sedang. Nomor 3, mengenai motif, masyarakat banyak memilih motif animasi. Nomor 4, mengenai harga yang sesuai dengan tas, masyarakat lebih memilih harga yang standar ketimbang harga yang mahal. Dan mengenai pemasaran, masyarakat lebih banyak memilih glosir. Pasar sasaran, segmentasi geografis di lingkungan masyarakat. Yang pertama mengenai segmentasi demografis, kedua segmentasi psikografis, ketiga selera, dan yang terakhir daya beli. Mengenai bahan baku dan teknik pembuatan tas kain. Yang pertama mengenai fungsi tas kain, salah satunya sebagai pengganti kantong plastik. Pengguna pada umumnya perempuan.
secara ekonomis, harga yang standar dan pas. Keindahan estetis dengan motif yang simpel dan menarik dan warna yang terang. Kemudian bahan-bahan atau material pembuatan tas kain. Yang pertama yaitu kain perca motif atau polos. Yang kedua benang jahit. Yang ketiga resleting. Dan yang keempat hiasan tas. Dan yang terakhir teknik pembuatan tas kain. Yang pertama yaitu buat pola tas di atas sebuah kertas. Kedua, potong kain perca agar memiliki ukuran yang sama, kemudian satukan dengan cara dijahit. Ketiga, setelah kain perca dipersatukan menjadi sebuah lembaran kain yang lebar, gunting kain mengikuti pola yang sebelumnya sudah kamu persiapkan. Lebihkan sekitar 2 cm dari ukuran pola untuk lipatan. Keempat, buat tali menggunakan kain perca, sesuaikan ukuran, kemudian jahit dan pasangkan pada tas. Pasang resleting dan hiasan tas untuk mempercantik tas yang kamu buat. Marilah kita lihat contoh-contoh tas kain yang terbuat dari kain perca. Nah, jadi inilah yang dibahas pada kesempatan kali ini tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Terima kasih teman-teman.